Dan selanjutnya Bapak Ibu demi kelancaran acara serta keyakinan masing-masing berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Berikutnya kita akan mendengarkan sambutan sekaligus pembukaan yang akan dibawakan oleh Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Kota Makassar Bapak Abdul Karim SEMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua yang saya hormati Bapak narasumber kita, segenap penyelenggara, panitia, yang terkhusus teman-teman kami dari pemerintah Kota Makassar. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan, terutama nikmat kesehatan, sehingga kita pada pagi hari ini dapat berkumpul menghadiri acara atau bimbingan teknis tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta strategi bagaimana cara kita menghadapi audit dalam penyusunan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan berdasarkan standar akuntansi serta teknis yang berbasis. Dengan rasa syukur sekali lagi, mari kita melaksanakan bimbingan teknis ini dengan penuh bahwa kita selaku aparat mengelola keuangan memang tidak gampang, tetapi ini dibutuhkan keseriusan, integritas, serta bagaimana cara kita dalam implementasi semua aturan, karena dalam pengelolaan keuangan adalah pertanggungjawaban atau laporan, itu semua ada aturan. Tinggal bagaimana kita mengikutinya. Terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada, itu tergantung dari situasi dan kondisi daerah masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, para saudara, para panitia, ada pesan. Tapi jangan ada yang keluar. Usahakan ini betul-betul dilaksanakan bimbingan teknis ini, karena biar bagaimanapun juga Pak, jujur saya mana-mana begitu, tetapi yang utama adalah bagaimana cara kita melaksanakan bimbingan teknis ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pembukaan acara bimbingan teknis Bandung dari tanggal 15 sampai tanggal 18 Februari 2023 saya buka dengan resmi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita secara resmi pada hari ini ya. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai paparan dari narasumber, kita akan melakukan sesi foto bersama. Silakan Bapak Ibu untuk mengarah ke belakang sana, di bawah backdrop kita akan melakukan sesi foto. Silakan untuk ada yang berdiri dan juga duduk, boleh secara disediakan kursinya. Mangga.
urusan pemerintahan pada daerah, yaitu 26 urusan, kemudian 24 dan 28 urusan pilihan 32. Dalam filosofi otonomi daerah, ketika menyerahkan urusan pemerintahan kepada daerah, maka dibarengi dengan penyerahan sumber pendapatan. Tahun 1908, yaitu tentang desentralisasi web, kemudian diganti tahun 2022, kemudian kita merdeka 45. Saya menyerahkan urusan pemerintahan kepada ibu. Ini loh sumber pendapatan pajaknya. Ternyata untuk mengurus urusan pemerintahan itu dibutuhkan biaya 1 juta. Pajak dan retribusi hanya 800, maka pusat berkewajiban memberikan dana untuk perencanaan itu sebesar 200. Nah, tetapi persoalannya sekarang sudah lain. Tidak lagi undang-undang perimbangan keuangan, tetapi sudah dirubah menjadi hubungan keuangan pemerintah pusat dan pokoknya kabupaten kota pajaknya ini di luar ini. Provinsi juga begitu, pajaknya ini di luar itu tidak boleh. Jadi sebenarnya yang otoriter ini yang mana? Dari sisi keuangan, ya, dari sisi keuangan yang otoriter itu ada baru atau ada reformasi. Jadi kita jangan sampai terjebak oleh janji demokrasi dengan jas demokrasi, bahwa padahal di dalamnya sebetulnya tidak bebas. Gitu. Jadi dari sisi keuangan ini sebetulnya otoriter. Ini untuk pengetahuan kita. Artinya apa? Karena sudah dipatok seperti itu, maka Bapak itu harus hati-hati bahwa pajak tidak boleh di luar yang ada. Nah, pembangunan retribusi silakan. Artinya di orde reformasi ini lebih banyak orientasinya pada apa? Pada pelayan. Jadi kalau mau meningkatkan pelayanan, maka di situ ada sumber pendapatan, yaitu retribusi, bukan pajak. Pajaknya sudah dipajak. Itu kira-kira. Jadi paradigma berpikirnya, pola pikir kita rubah, itu menjadi pola pikir pelayan. Nah, pelayanan ini ada dua. Dalam pemerintahan ada pelayanan sivil, ada pelayanan publik. Jadi yang seringkali dilupakan oleh orang tentang pelayanan sivil. Sampai undang-undangnya pun mengatur tentang apa? Pelayanan publik. Dan pelayanan sivilnya gimana ini? Dulu tanpa sertifikat kok. Jadi siapa yang butuh sertifikat tanah itu? Untuk kejelasan status pemilikan masyarakatnya. Supaya apa? Supaya pemerintah bisa secara pasti menetapkan tata ruang, secara pasti menghitung pajaknya, dan secara pasti bisa membantu menyelesaikan ketika ada persoalan di masyarakat, maka itulah adalah sertifikat. Nah, jadi kalau itu yang butuh negara atau pemerintah, maka biaya sertifikat itu mestinya siapa? Nah, kalau kesehatan siapa yang butuh? Masyarakat. Itu termasuk pelayanan publik. Nah, pelayanan publik, maka dalam prakteknya ini bisa berbagi peran antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.
Jadi yang bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri, maka peran pemerintah membuat peraturan. Itu Bapak. Tapi kalau masyarakat atau swasta belum mampu membiayai pelayanan publik itu, maka di situ dilakukan oleh negara. Pendidikan, tetapi pemerintah mengupayakan yang semurah mungkin. Jadi contoh kalau pelayanan kesehatan, pemerintah menetapkan pelayanan kesehatan itu begini loh. Satu puskesmas melayani 300 kakak misalnya. Dibutuhkan 100 puskesmas. Kemudian yang ada baru 50, maka provinsi atau pusat mestinya kalau mau bantu pelayanan, kalau sudah terpenuhi 100, maka dibutuhkan swasta pendidikan sekolahan. Selama pelaksanaannya dengan standar pemerintah yaitu 10 juta, maka ini harus dikasih pemerintah 10 juta per orang. Kecuali swasta memberikan pelayanan melebihi dari standar pemerintah, maka swasta boleh memungut kepada masyarakat. Ini pelayanan yang bagus. Jadi jangan memberikan subsidi yang negeri dibiayai pemerintah, yang swasta biaya sendiri. Adil nggak ya? Loh kan ya? Kenapa di sana bayar, di negeri kok tidak? Sini terjadi ketidakadilan. Nah, jadi kalau saya boleh mengkritisi, kelemahannya dari mana ini? Gitu loh Pak. Semuanya dengan kartu. Nah, padahal kayak SD itu kan kewenangan kabupaten kota kan? Kalau SMK dan SMA itu kewenangan provinsi. Nah, sistem ini yang tumpang tindih. Mengapa terjadi tumpang tindih? Karena kepentingan. Gubernur kampanye tidak mengkampanyekan tentang apa yang menjadi tugas pokok provinsi, tapi seringkali mengambil kabupaten kota. Nah, situasi ini menjadi kacau. Satu. Yang kedua, mengenai urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum ini adalah kewenangan presiden. Kemudian dilimpahkan kepada gubernur, pada bupati, wali kota, dan camat. Bukan diserahkan, tapi dilimpahkan. Kalau dilimpahkan, berarti biaya ditanggung oleh siapa? Ditanggung ya, tahun 2014 dilimpahkan kepada gubernur, bupati, wali kota. Nah, tetapi tidak bisa mengeluarkan uang untuk membiayai itu. Kadang sudah dijelaskan pelaksanaan otonomi hanya berdasarkan azas apa? Tugas pembantuan. Ini saya bawa di sini karena mengelola keuangan harus paham pemerintahan. Sementara azas dekonsentrasi yang ada di provinsi. Nah, terus penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang di kabupaten, kota, dan camat tadi, penyaluran biayanya lewat mana? Akhirnya apa? Tidak bisa dihindari, harus dilaksanakan. Yang tercakup 7 aspek urusan pemerintahan umum dari APBD. Padahal yang disebabkan oleh apa? Oleh peraturan perundang-undangan yang tidak nyambung satu dengan yang ini Bapak Ibu.
filosofi yang mendasar yang ingin saya sampaikan. Mengapa pengelolaan keuangan kok nggak beres-beres di negeri ini? Ya. Ada regulasinya satu dengan yang lain, ini tidak. Nah, Bapak Ibu harus ekstra hati. Ini untuk besar sampai daerah saja sebagai umum. Jadi sebenarnya kalau semua dikerjakan wali kota juga boleh-boleh aja. Tapi karena itu tidak mungkin, maka dia menyerahkan kewenangan itu kepada beberapa pejabat, yaitu pada sekretaris daerah sebagai koordinator pengelolaan keuangan. Kemudian kepada Chief Financial Officer, badan atau dinas yang memiliki tugas sebagai PPKD, pejabat pengelola keuangan daerah, sebagai BUD, sebagai kepala SKPKD, sebagai kepala SKPD, sebagai pengguna anggaran, juga sebagai pengguna barang, dan juga sebagai PPK. Jadi jabatannya. Nah, sekarang yang kedua yaitu Chief Operational Officer, badan dinas lembaga teknis dari kota dan camat. Namanya apa? Dana dekonsentrasi. Jadi jelas antara urusan pemerintahan dengan keuangannya nyambung. Kalau sekarang urusan pemerintahannya begini, ayo undang-undang keuangannya begitu. Jadi kayak lagunya Benyamin, begini, begitu. Ingat lagu itu ya, lagu tahun berapa itu? 70-an ya. Begini nih, begitu tuh, gitu ya. Aku begini, kok begitu ya? Karena ketemu jadinya. Ini terjadi sekarang antara undang-undang pemerintahan dan keuangan tidak nyambung. Jadi kita harus hati-hati mengelolanya, gitu kira-kira. Kemudian urusan campuran itu urusan bersama. Urusan bersama ini urusan pusat dan daerah. Nah, untuk memilah mana pusat mana daerah, ini berdasarkan pertimbangan apa? Efektivitas dan efisiensi. Berdasarkan eksternalitas atau dampak. Kalau dampaknya ke pusat, nasional, urusan pusat. Kalau dampaknya regional, provinsi, urusan provinsi. Kalau dampaknya lokal, maka tanggung jawab lokal. Sekarang saya bertanya, belakangan ini rumah susun itu menjadi ditarik oleh pusat. Jadi kalau di kota Makassar ada rumah susun, terus ini ditarik kewenangan pusat, nyambung nggak ini? Ada nggak undang-undang yang dilanggar di sini? Nah, ini loh yang terjadi sekarang. Artinya apa? Tidak konsisten di dalam menerapkan undang-undang. Jadi terjadi inkonsistensi. Nah, urusan pusat ini bisa dilakukan dengan dekonsentrasi dan menkopi atau tugas bantuan. Tapi dekonsentrasinya ini adalah pada aparat pusat yang ada di daerah, yaitu gubernur, bupati, wali kota, bukan aparat pusat. Dan daerah urusan wajib ini ada dua, ada pelayanan dasar dan ada pelayanan mendasar. Pelayanan dasar ini wajib ini ada 6, kemudian yang pelayanan mendasarnya ada 18 urusan. Kemudian urusan pilihan ini urusan unggulan daerah. Nah, pertanyaannya yang ditangani oleh sekretariat DPRD itu loh, urusan wajibnya apa? Urusan pilihannya apa?
itu yang menetapkan besaran anggaran yang ada di sekretariat DPRD gitu. Ini DP pokok pelayanan dasar yang ditangani sekretariat Dewan itu apa? Pelayanan dasarnya apa? Dan urusan pilihannya apa? Ini yang menentukan besaran anggaran di sekretariat Dewan. Karena keuangan sekarang tidak boleh membiayai yang tidak terkait dengan urusan pemerintah. Nah, ini yang pelayanan dasar, ada 6, pendidikan, kesehatan, perjalanan umum, perumahan, ketentraman, sosial. Sedangkan ini yang dasar tadi. Yang 18. Mana yang terkait dengan sekretariat Dewan ini? Salah satunya mungkin ini komunikasi, informasi, terus apa lagi yang terkait kira-kira di situ? Pemberdayaan dan lain sebagainya. Kemudian urusan kearsipan, perpustakaan, statistik pasti ada di sekretariat Dewan. Kemudian urusan apa lagi? Yang lain tidak ada. Nah, urusan pemerintahan pilihannya ada nggak di sini? Kayaknya juga tidak ada. Karena sekretariat Dewan sifatnya supporting, sifatnya hanya mendukung demi suksesnya DPRD. Itu kira-kira. Nah, kalau sudah dari situ, maka baru kita masuk pada penataan ini. Waktunya sangat singkat, sehingga saya akan menyampaikan kebijakannya. Ini Permendagri 77 tahun 2020, karena kebijakan maka tidak boleh dirubah. Jadi APBD, Bapak sekalian, langkah berikutnya dibuat apa? Anggaran kas pemerintahan daerah. Kemudian dalam anggaran kas pemerintahan daerah ini, Bapak Ibu membuat DPA dan SPD. Kemudian SPP, kemudian SP2D, di sini ada SPF, pembukuan dan LPG. Kira-kira kerangkanya seperti itu ya, kerangkanya seperti itu. Nah, sekarang pelaksanaan penataan untuk kas umum daerah bagaimana? Di sini rekening kas umum daerah banknya sudah ditentukan. Kemudian rekening operasional building, penerimaan dan pengeluaran. Di Dewan mungkin tidak ada penerimaan ya, tidak ada. Tapi yang ada mungkin pengeluaran. Kemudian rekening operasional SKPD. Di sini BUD membuka rekening bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran SKPD pada bank tertentu yang sudah ditunjuk, yaitu bendahara pengeluaran. Kalau untuk disewa. Di sini penempatan uang daerah biasanya itu ada di bank milik daerah. Kalau di Jawa Barat ya BPJ apa Bank Jabar ya. Kalau di sana mungkin Bank Makassar ya. Investasi jangka pendek boleh, yang rendah risiko, bersifat pokok liquid atas kas yang menganggur dengan tempo kurang lebih 12 bulan. Boleh deposito, boleh obligasi, boleh SPI, boleh SUI. Daerah diberi kebebasan.
Jadi ketika Menteri Keuangan menjual SUN, sertifikat utang negara, kalau di daerah ada uang nganggur, sebetulnya boleh membeli SUN. Nanti dapat hasil dari situ. Deposito juga boleh. Tapi jangan sampai urusan wajib belum terbiayai, duitnya disimpan di deposito. Ada beberapa kasus daerah seperti itu. Urusan wajibnya tidak dipenuhi, uangnya disimpan di deposito. Supaya apa? Risikonya kecil, tapi ada penambah PAD. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Nah, kalau misalnya mau investasi, ini juga harus dengan analisis ahli secara terbuka. Jangan sampai ada image atau ditemukan bahwa investasinya itu adalah investasi kong. Itu nanti juga bisa kena apa? Tidak. Tapi diberikan kebebasan. Inilah kebijakan pemerintah sekarang. Nah, ini untuk pengesahan DPA dan SKPD. Ini saya rasa penting untuk disiapkan. Pemberitahuan penyusunan rancangan DPA SKPD atau DPA Setpan kepada kepala SKPD, kemudian kepada bawah ya, pihak bagian. Penyusunan rancangan DPA SKPD dan penyampaian kepada PPKD. Aktornya adalah kepala SKPD, yaitu Sekwan. Kalau yang di sini ini aktornya adalah PPKD, yaitu Kepala Dinas Keuangan. Penyampaian rancangan DPA SKPD kepada PAPD itu diverifikasi, aktornya adalah PPKD. Menyampaikan rancangan DPA SKPD yang telah diverifikasi kepada Kabid, ini aktornya adalah ketua PAPD. Berarti saya